diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabat tabi'in, dan semoga kelak kita juga menjadi diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga harapannya mudah-mudahan juga mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa bahwasannya puasa yang sebelumnya kita tunggu-tunggu, artinya di bulan kemarin rasanya kita sangat kepingin sekali ketemu dengan bulan Ramadan, karena begitu banyak keutamaannya, banyak kemuliaannya, sehingga kita sangat antusias untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Namun begitu kita sudah masuk di bulan Ramadan, ternyata waktu begitu sangat cepat sekali, sehingga ini sudah hampir menuju ke 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi waktu tinggal beberapa hari lagi. Maka untuk itu hadirin yang berbahagia, dengan waktu yang sangat singkat, dengan waktu yang sangat terbatas ini, di bulan Ramadan tahun ini, jikalau kita tidak mau memaksakan diri kita untuk beramal soleh, tidak mau memaksakan diri kita untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau memaksakan diri untuk semakin banyak membaca Al-Quran, justru yang kita khawatirkan, puasa yang kita rasakan saat ini bukan puasa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua amal ibadah yang berkaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai amal ibadah itu akan dinilai baik oleh Allah jikalau berakhir sampai baik. Jadi orang itu tatkala memiliki sebuah keimanan di waktu mudanya, tetapi seandainya di waktu tuanya dia tidak memiliki keimanan atau ketaatannya semakin berkurang, maka ini dikatakan orang yang belum berhasil pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di bulan Ramadan tahun ini, jikalau semakin hari ini semakin habis, tetapi kita tetap semakin semangat dalam beribadah, semakin semangat dalam ketaatan, maka otomatis kita nanti akan berakhir dengan baik. Artinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya puasa itu untuk menjadikan orang itu bertakwa. Puasa itu menjadikan orang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jikalau kita di hari-hari terakhir kurang maksimal, mungkin entah karena faktor kesibukan yang sungguh luar biasa ini, sehingga kita jangan sampai gagal Ramadan di tahun ini. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, kita bisa mengevaluasi puasa kita. Jikalau puasa kita dari hari pertama atau dikatakanlah 10 hari yang pertama menuju 10 hari yang kedua menuju 10 hari yang ketiga, jikalau itu bisa merubah dalam diri kita, entah akhlak kita, entah namanya akidah kita,
entah semua aktivitas yang bernilai ibadah, jikalau ternyata di 10 hari yang pertama, di 10 hari yang kedua, sampai 10 hari yang ketiga ini ternyata kita semakin meningkat, berarti ini menunjukkan ada keberhasilan puasa kita. Tapi sebaliknya, jikalau 10 hari yang pertama, yang kedua sampai ketiga semakin menurun, 10 hari pertama semangat sekali baca Qur'annya, semangat sekali tarawihnya, semangat sekali sedekahnya misalnya, tapi ternyata 10 hari yang kedua kendor. Kemudian bahkan sampai 10 hari yang terakhir akan semakin menipis, bahkan hilang. Artinya hilang itu biasanya tarawih menjadi tidak tarawih, dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan sebagai ujian sehingga dia gagal menuju keberhasilan Ramadan di tahun ini. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kemudian salah satu di antara yang sangat kita inginkan, yang sangat kita rindukan dengan jerih payah puasa kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Dan di antara juga keutamaan puasa adalah dibukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, maka di antara kultum singkat siang hari ini adalah bagaimana kiat kita meraih surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jamaah sekalian, kita menjadi orang yang beriman, maka semakin tebal iman kita, semakin kuat kita, keimanan kita, maka semakin banyak ketenangan yang kita peroleh, semakin banyak ketentraman yang kita peroleh. Tetapi jikalau sebaliknya, kita merasa menjadi orang yang beriman, tapi justru kondisinya semakin tidak membaik, semakin banyak keresahan, semakin banyak kesusahan, maka hal ini yang menjadi tanda tanya adalah keimanan kita. Jadi keimanan itu faktornya akan memberikan kedamaian, kesejukan dalam hati. Maka jikalau kita selama ini barangkali masih banyak hal yang menyebabkan keresahan, kesusahan, ya, maka perlu kita benahi keimanan kita, perlu kita benahi ketaatan kita, perlu kita benahi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke judul awal tentang bagaimana kita mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furusihim hafidun illa ala aswasihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma'lumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un
antara penyebab seseorang itu akan memperoleh surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang beriman dan orang yang beriman dan mau beramal soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa, mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga firdaus. Surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi derajatnya di antara surga-surga yang lain. Maka jika kita menghendaki menginginkan surga firdaus, maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan. Yang pertama adalah agar kita menjaga sholat kita dengan khusyuk. Artinya dengan khusyuk, dengan tenang, dengan tumakninah. Sehingga tatkala kita hadir di dalam sholat, maka tinggalkan urusan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Khusyuk ini bisa bermakna dua. Yang pertama khusyuk lahiriah, kemudian yang kedua adalah bisa berupa fisik dan lahirnya, batinnya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang menjaga dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Ini kaitannya dengan akhlak kita. Maka jikalau kita terbiasa membiasakan diri menjaga lisan kita dengan baik, bahkan di antara penyebab salah satu kebanyakan orang masuk neraka juga dikarenakan faktor lisannya. Sholatnya baik, sedekahnya baik, tapi kenapa dia masuk neraka? Ternyata salah satu faktornya adalah karena lisannya tidak baik. Sehingga hadirin yang berbahagia, jagalah lisan kita agar lisan yang diberikan oleh Allah ini benar-benar lisan yang memberikan keselamatan dalam diri kita, baik di dunia dan kelak nanti sampai di akhirat. Hadirin yang berbahagia, ini pentingnya yang kedua, menghindari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, apalagi dunia medsos sekarang. Jadi kalau kita tidak penting, tidak perlu, janganlah membuat status yang kira-kira tidak manfaat. Apalagi kita membuat status yang karena ketidakrukunan dalam sebuah rumah tangga, saking mangkele, saking anyele, sehingga sampai dibuat status. Jadi ini sesuatu yang kurang bermanfaat, maka kita terbiasa mari kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakat. Artinya kita diwajibkan zakat, dan alhamdulillah di kantor Kementerian Agama khususnya Sukoharjo ini sudah ada langsung pemotongan zakat. Ini sungguh luar biasa. Dan zakat ini kaitannya dengan zakat mal ini tidak boleh diabaikan. Kemudian jikalau kita memiliki harta yang lain yang sudah memasuki nisab, maka ini adalah kewajiban kita. Banyak orang yang kadang zakat disepelekan, kurang diperhatikan. Padahal keutamaan zakat luar biasa. Di samping melindungi harta, akan memberikan keselamatan. Jadi jangan sampai harta yang kita cari, jangan sampai harta yang kita banggakan, yang sungguh luar biasa nilainya, namun tidak mampu memberikan kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Mengapa? Mungkin faktor cara memperolehnya tidak diizinkan oleh Allah, dengan cara yang haram barangkali, atau mungkin penyebabnya harta yang kita miliki barangkali lupa untuk tidak menjaganya, sehingga hartanya tidak membawa keberkahan dalam kehidupan. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga sholatnya. Kalau tadi menjaga kekhusyuannya, tapi yang berikutnya adalah menjaga sholat dengan baik, tepati waktunya,
apapun kondisi kita, utamakan sholat. Artinya dalam keadaan apapun, sholat harus kita utamakan. Baik dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, apapun kondisi kita, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, kecuali seorang ibu-ibu yang memang ada ketentuan tersendiri untuk tidak mengerjakan sholat. Hadirin yang berbahagia, dan yang terakhir itulah di antara amalan-amalan yang barangkali bisa kita tempuh, sehingga jikalau ada kesungguhan di dalam kita mengamalkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, insya Allah janjinya Allah yaitu surga Firdaus akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kultum yang singkat ini memberikan motivasi di akhir Ramadan kita. Mari kita semakin meningkat sehingga lulus sampai akhir. Dan jangan lupa, terakhir pesan saya, perbanyaklah berdoa, terutama mendoakan orang tua kita. Ini kadang terlupa, karena ini waktu yang sangat mustajab dikabulkan oleh Allah. Dan jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Apa gunanya harta jika anak kita tidak soleh? Apa gunanya kita bisa bahagia tersenyum jika orang tua kita sengsara di kehidupan akhiratnya? Maka saya ingatkan kepada jamaah hadirin sekalian, mumpung ini masih bulan istimewa, bulan dikabulkannya doa, kemudian bulan dibukanya pintu-pintu surga, silahkan kita ingat orang tua kita ingat anak-anak kita terus doakan semoga keluarga kita bahagia dunia dan akhirat. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.